Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat selalu. Amin. Ya. Amin. Ini daftar yang akan maju ke Piala Dunia U20 itu sudah keluar. Pot Ya, satunya siapa aja, pot duanya siapa aja udah keluar dan Indonesia sebagai tuan rumah ada di pot satu. Ya. betul. Cuman sekarang kita nggak tahu kan Ya, siapa yang akan menjadi lawan dalam satu grup kita. Tapi kan kita boleh dong betul. kalau berharap, wah mudah-mudahan Ya, Indonesia satu grup dengan tim ini gitu. Biar apa? betul. Biar Indonesia jadi juara grup. Karena kalau Indonesia jadi runner up grup, itu pasti Hmm. akan melawan tim yang ada di pot satu yang notabene Ya. jagoan-jagoan semua. Kalau Betul, akan Bro. kalau Indonesia maju sebagai juara grup, ya nanti lawannya yang di pot 2 3 4 lagi gitu kan. Kira-kira itu kan Betul. gambaran kosong Betul. aja sebenarnya. Iya. Nah, Bro Ipung, ini Hmm. saya akan bacain dikit ya. Untuk pot satu kan Indonesia, Uruguay, Amerika Iya. Serikat, Italia, Prancis dan Senegal. Iya. Nanti kan Indonesia akan satu grup dengan satu tim dari pot 2, satu tim dari pot 3 dan satu tim dari pot 4. Kira-kira Betul, nih, Bro. enaknya Iya. kita dapat lawan siapa nih dalam satu grup? Wah, kalau misalnya boleh milih, kita pilih deh itu ya. Itu Sayangnya gini, Bro. diundi. Hah? Ya, memang kan salah satu keuntungan Indonesia sebagai tuan rumah, Indonesia ditempatkan sebagai pot satu ya. Mhm. Cuma persoalannya yang kita akan hadapi di Piala Dunia itu adalah negara-negara yang lolos dari kualifikasi. Artinya mereka yang memang sudah teruji di pertandingan-pertandingan sebelum Piala Dunia dimulai. Ya. Kalau kita melihat komposisi dari pot 2, 3, 4, boleh dibilang karena ini adalah Piala Dunia, saya kok merasa berat semua gitu loh, Bro. Mungkin Ya yang iyalah. bisa kita atasi ya, kalau boleh jujur, ini dari kawasan Oseania. Kita Mhm. masih bisa berharap kita bisa satu grup dengan salah satu dari dua negara wakil dari Oceania, entah itu Selandia Baru atau Fiji. Kalau Mendingan kita lihat Fiji, udah terbukti kalah kemarin Fiji kan. betul, soalnya gini, kalau melihat rujukannya mini turnamen kemarin, kan Mhm. Indonesia melawan Selandia Baru juga nggak secara permainan tidak kalah juga, gitu loh bro. Ya. Apalagi saat melawan Fiji, kita menang telak, gitu loh. Mhm. Jadi kalau saya melihat bahwa berhitung ya, Mhm. berhitung pada kualitas yang mungkin sudah bisa kita ini ya, kita gambar gitu ya, kita Mhm. kita inilah kita ramal gitu ya, Ya. bahwa memang sebaiknya ya kita pertama ada satu tim dari zona Oceania, gitu Hmm. bro. Oke. Kita Itu lihat dulu deh. paling tidak sebagai jaminan kita, bukan jaminan sih, kans untuk bisa bisa mendapatkan poin dari mereka itu cukup besar gitu Ya. bro. Kita lihat dulu di pot 2 ya. Pot 2 itu Ekuador, Inggris, Selandia Baru, Brasil, Kolombia dan Korea Selatan. Ya, ya kalau kita lihat memang Selandia Baru yang paling lemah ya dari pot 2 gitu loh. Bukan paling lemah Hmm. kali, karena pernah kita lawan aja kan gitu kan. Jadi kita udah Betul, tahu ya, kan. ya, memang salah, salah, bukan paling lemah, tapi memang bisa kita raba lah sedikit Ya, mengenai kualitasnya berhubung mereka sudah pernah melakukan friendly match dengan kita. ya. Jadi kalau eh, kekuatan dari timnas lain seperti Brazil, Ekuador dan segala macam, kita kan masih meraba-raba nih. Mhm, Sedangkan melawan Selandia Baru kita sudah pernah lihat dan mhm. rasanya kita bisa mengimbangi mereka. Makanya sebaiknya ya dari pot 2 yang bisa masuk mungkin ya itu tadi Selandia Baru lah gitu loh. Ya, ya. Mm-mm. Dan kita lihat pot 3. Ya, Nigeria, Honduras, ya, Fiji, Uzbekistan, Jepang dan Irak. ya. Kalau kelihatannya sih ya udah Fiji aja gitu ya. Ya Tapi kan cuma nggak mungkin masalahnya kalau dalam misalnya pot 3 kita uh-uh. dapat Fiji, di pot 2-nya Selandia Baru kan nggak mungkin. Pilih Fiji di pot 3 atau pot 2-nya selain New Zealand atau pot 2-nya New Zealand, pot 3-nya pilih yang lain. Pilih yang mana? Kalau saya pikir sih lebih baik ya ketimbang lawan pot 2 yang diisi oleh tim yang lebih kuat daripada Selandia Baru, ini menurut Hmm, kacamata saya, hmm, mending pot 2 kita bergabung dengan pot 2 ya yaitu Selandia Baru. hmm. Nah,
Untuk pot 3 itu kita kan masih melihat ada di situ ada tim dari Irak ya kalau nggak salah. Ada Irak, ada Jepang, Nah, ya. Uzbekistan, Honduras, dan Nigeria. Saya pikir kita bisa loh dengan Irak gitu loh bro. Bukannya Saya sih, kemarin kita kalah 2-0 nah lawan Irak. justru itu karena kita punya pengalaman ya, punya pengalaman melawan Irak itu satu. Yang kedua di Piala Asia kita kan tidak diperkuat oleh pemain-pemain yang kita harapkan bisa bergabung. Contoh kita tidak diperkuat oleh Marcelino. Mhm, Saat itu pun Zanadin Faris lagi cedera, gitu mhm, kan? mhm, Nah di Piala Dunia kita bisa berharap dari tiga pemain ini naturalisasi, Ivar mhm, Jenner, mhm. Helswig, dan Hubner gitu loh. Ya, Jadi saya pikir kalau melawan Irak dengan komposisi pemain yang lebih lengkap, saya rasa kita bisa mengatasi Irak. padahal kita lawan Irak cuman 10 pemain loh Irak kemarin. Iya, nggak masalah itu bro. Itu karena kita lalai aja. Saya pikir begitu bro. Bukan berarti pemain Indonesia nggak bisa bermain melawan parkir bis, bro. Nah itu dia. Saya juga bingung ya ketika melawan apa namanya Guatemala ya di Ya. friendly match. Mhm, Saat bermain 11 lawan 11, justru permainan kita lebih berkembang. mhm, Begitupun pada saat kita melawan Irak. Irak masih pemainnya lengkap, justru kita bisa bermain lebih berimbang. mhm, Ternyata saya lihat ada kelemahan di Indonesia ketika melawan tim yang sudah melakukan parkir bus gitu loh. mhm, Jadi mereka bermain secara ini ya zonal marking yang ketat di situ ternyata Indonesia agak kesulitan mhm, untuk bisa menembus pertahanan yang sedemikian ya semacam catenaccio lah gitu loh bro. mhm, mhm, Nah, memang kalau kalau seperti itu kondisinya, tentu yang dibutuhkan kan adalah gelandang-gelandang yang kreatif, pemain-pemain mhm, tengah yang kreatif. mhm, Pada saat Indonesia melawan Guatemala dan melawan Irak, Indonesia kan tidak diperkuat oleh Marcelino yang kita harapkan sebagai gelandang kreatif bisa menjadi solusi untuk bisa masuk ke ya, area pertahanannya tim-tim lawan gitu loh, bro. ya. Artinya sama Irak masih berani ya kalau Masih Indonesianya full berani, tim ya. betul. Oke. Nah, sekarang kita pilih dari pot 4 nih. Ada Ya, Dominika, Israel, Slovakia, Tunisia, Gambia, sama Guatemala. ya. Pilih mana? Kalau ini saya lebih pilih banyak nih, lebih banyak pilihan. Mhm, Bisa Gambia, mhm, itu juga bisa menjadi ini. Guatemala pun juga masih bisa gitu loh, bro. mhm. Karena kemarin kita Nah, udah pernah nyoba Slovakia juga ya. juga, Mhm, Slovakia juga saya masih punya ini optimisme gitu loh. mhm, Jadi mhm, memang untuk yang di pot 4, tim-tim yang dari negara-negara yang masuk pot 4, sepertinya saya sih masih punya optimisme yang lebih besar mhm, bahwa Indonesia bisa mengatasi pemain apa tim-tim dari pot 4. Betul, bro. mhm. Dari pengalaman kemarin kita Piala Asia ya, Iya, untuk bisa maju ke babak selanjutnya itu perhitungan kasar saya harus 6 poin minimal. betul. Nah, Betul. kalau 6 poin ini kan ya untungnya Indonesia ada di pot satu jadi nggak perlu melawan tim-tim kuat. Iya. Dan dua laga 6 poin ini bisa didapat dari dua laga, katakanlah dari lawan pot 3 dan pot 4. Kalau misalnya Indonesia lawan Fiji dan juga lawan katakan tadi misalnya Slovakia, kita juga bisa Hmm. menang. 6 poin sudah terpenuhi. Kan gitu kan Betul. gambarannya kira-kira? Ya, memang rata-rata sih seperti itu gambarannya. Hmm. Kalau satu grup diisi oleh 4 tim, paling tidak kita bisa berharap dari kita mendapatkan 6 poin gitu loh, bro. Ya. Hmm. Oke, sobat. Kalau sobat sendiri pengennya siapa aja nih yang satu grup dengan Indonesia di Piala Dunia nanti supaya Indonesia bisa jadi juara grup. Iya. Ada pilihan nggak? Sama nggak dengan yang kita obrolkan tadi? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.